Ini penggemar Bang Haji. Sama lah, bertiga lah, jangan bertiga ya. Bertiga lah. Berarti itu. Ada bias-biasnya sedikit pasti. Secara nggak langsung Bang Haji, ini sepertinya Bang Effendi sama Kang Acep minta nanti ada sedikit lah sumbangan dari Bang Haji, ya kan, satu bait lagu. Atau sekarang aja kita minta nih mungkin. Boleh Bang Effendi? Ya, tapi paling nggak beginilah. Sesuatu yang ada kaitannya dengan persaingan ini. Lebih tepat lagi untuk Rivori ini kan, ya Roma Irama for Republik Indonesia. Tapi Bang Haji kan tidak seperti tampil di publik seperti ini ya, di TV One ini kan tidak malu kan. Memang kan background seperti yang tadi Bang Effendi dan Kang Acep katakan, background Bang Haji ini adalah raja dangdut begitu loh. Itu kan tidak bisa dihapus. Oh iya, itu. Masih bangga dengan predikat tersebut kan Bang Haji? Terlepas akan menyapres gitu loh. Predikat itu dari masyarakat ya. Oke. Bukan saya yang mendesain itu, I am raja dangdut, bukan gitu. Itu pemberian dari masyarakat. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa politik, agama dan seni itu 3 in 1. Ya. Jadi buat saya tidak perlu melakukan proses transformasi dari seniman ke politik gitu kan. Tapi ini pertanyaan saya tadi yang harus dijawab mungkin oleh Bang Haji Roma juga ya, soal leadership gitu. Seorang Roma Irama ini sudah merasa mampu, sudah merasa yakin dengan leadership. Ini tentu kan masyarakat tentu sudah ada penilaian-penilaian lah. Baik itu dari mungkin pribadi Bang Haji, kehidupan Bang Haji. Saya rasa pemimpin Indonesia, apapun siapapun beliau nanti, kan acuannya itu Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar kan di dalam preambul itu jelas sekali ada tujuan 4 besar di sana. Bagaimana melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh tanah tumpah bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat. Di samping turut melaksanakan ketertiban dunia. Nah kemudian itu guidance-nya terdapat di dalam katakanlah 16 bab 37 pasal 190 ayat. Nah itu guidance-nya. Nah, kemudian seorang presiden akan dibantu oleh seorang wakil presiden. Akan dibantu oleh sederetan menteri-menteri. Akan dibantu oleh think tank yang merupakan one team press gitu ya. Jadi dia tidak bekerja sendiri gitu. Tidak bekerja sendiri, Dan guidance yang penting presiden itu punya visi, misi, keberanian untuk mengambil keputusan ya. Dan dia kalau menurut Rasulullah kriteria itu ada 4. Seorang pemimpin itu harus siddiq, artinya benar, nggak bermasalah, memiliki integritas. Yang kedua harus tabligh. Tabligh itu religius, agamis, bertakwa kepada Allah SWT. Yang ketiga harus amanah, kredibel, jujur, bisa dipercaya. Yang keempat yaitu fatwanah, cerdas, bukan hanya dalam konteks intelektual. Dia harus memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Nah ini persyaratan dari Rasulullah untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, nah lagi-lagi nih, ini ucapannya Bang Haji tentunya juga semakin lama semakin tinggi nih ucapannya Bang Haji. Gitu. Tadi dibilang kan sudah membawa Ronald Reagan dan beberapa tokoh lainnya di dunia. Nah sekarang sudah membawa juga 4 sifat Nabi tersebut. Kembali lagi, Roma Irama, seperti itukah bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada publik? Makanya saya katakan, sebelum dunia teriak-teriak menghormati hak asasi manusia, saya pada tahun 1980 sudah membuat lagu hak asasi agar bangsa ini menghormati hak asasi. Ya. Kemudian sebelum dunia internasional Indonesia membentuk KPK untuk memberantas korupsi, saya sudah membuat lagu Indonesia untuk mengajak bangsa ini untuk memerangi korupsi gitu ya. Bagaimana agar Indonesia bersatu, bagaimana agar kita melaksanakan pluralisme, itu semua tertuang dalam lagu-lagu saya. Ini kan visi misi saya sebetulnya jauh sebelum saya dicapreskan. Gitu. Melalui lirik-lirik lagu pun juga sudah masuk di situ. Baik. Itu kan sebuah visi misi terhadap bangsa ini. Baik Bang Haji, saya ingin ke Kang Acep ya sebelum ke Bang Effendi. Kang Acep, apa nih sementara ini yang bisa Kang Acep lihat ya dari perseteruan antara Bang Haji Roma dengan Pak Wiranto lah begitu ya. Saya tidak ingin mengatakan perseteruan dengan Pak Wiranto ya. Ya, tapi beda pendapat lah mungkin ya, beda pendapat. Apa kita dengar lah apa kata pakar dari sisi gestur, saya berteori sedikit ya. Ada yang disebut dengan gestur presentasional. Jadi gestur yang hadir pada saat itu dan sesuai dengan konteks pada saat itu. Jadi saya ingin katakan bahwa ketika Pak Wiranto mengatakan itu, dia memang sangat dipengaruhi oleh konteks hari itu yang sedang melakukan debat capres itu kan, dan di dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Nah, makanya kemudian dia berbicara soal itu, tapi persoalannya dia juga membawa gestur yang lain dari rumahnya, dari dalam dirinya itu gestur non representasional dan representasional. Jadi pertanyaan begini, mengapa kemudian ketika berbicara Iftek teringat Bang Haji?
Atau teringat Pak Wiranto tidak mengatakan menama, tapi penyanyi dangdut. Kan siapa lagi kan? Siapa lagi kalau bukan Bang Haji Rhoma Irama. Nah, kenapa beliau mengatakan itu? Jadi sebenarnya secara semiotik Pak Wiranto sedang mengatakan bahwa aku lebih kredibel dari sekedar yang aku sebut tadi. Secara semiotik. Secara semiotik ya. Jadi itu tafsiran semiotik. Jadi di balik kalimat itu tadi ada ini. Cuma yang dilupakan oleh Pak Wiranto itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa kaitannya dengan korupsi. Nah, nanti kalau penyanyi dangdut, pelawak dan lain, korupsi akan jalan terus. Pak Wiranto lupa bahwa sekarang ini profesor pun korupsi. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan antara kesajarnaan, dangdut, pelawak, dengan korupsi gitu loh. Baik. Kok Bang Effendi? Saya ingin melihat kontekstual aja, komunikasi kontekstual dalam politik itu. Sebetulnya memang ini yang sedang harus dihadapi oleh Bang Haji. Artinya dalam persaingan menuju kursi RI 1 itu ya, itu selalu akan ada upaya untuk mengangkat orang tertentu. Orang tertentu akan menyerang dengan menyebut kelemahan. Bukan cuma soal penyanyi dangdut lah. Nanti nggak selesai S1 dulu kan ada kan begitu. Perempuan nggak bisa jadi. Jadi itu sudah harus diperhitungkan secara alami ya, maksud saya. Saya nggak terlalu peduli dengan kata perseteruan atau tidak. Apakah yang dimaksud Bang Haji Rhoma Irama apa enggak, itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Nah, tinggal kita sekarang mencoba melihat kata-katanya. Seperti kalau dibandingkan soal korupsi, sudah ada belum pelawak yang diadili karena korupsi? Malah belum ada tuh. Tapi kalau Anda mau menyebut jumlah anggota DPR dan parpol yang korupsi, waduh. Jadi ada seniman yang bisa jadi presiden, tapi dia jadi gubernur dulu. Kan? Belajar birokrasi. Nah, dia akan tanya kemampuan memerintahnya seperti apa. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang harus dijawab oleh Bang Haji, karena Bang Haji tahu bahwa akan mengarah ke sana. Tinggal tadi kan dijawab dengan upaya meyakinkan publik. Bang Haji menjawab Bang Effendi bahwa ya pernah di Senayan seperti itu. Terjun ke politik. Cukupkah itu menjadi modal? Nah, bagi orang yang merasa tidak cukup, dia akan terus mengejar itu. Jadi artinya nggak akan selesai sampai sekarang. Sampai ke sebelum pemilihan umum presiden pun, kalau Bang Haji maju, itu akan selalu dipertanyakan. Kalau bicara kita tahan dulu. Saya ingin menyapa nih, di ujung telepon sudah ada salah satu ketua DPP Partai Hanura, ada Bang Yudi Krisnandi. Selamat malam, Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang Haji. Waalaikumsalam. Baik, kami akan berdialog dengan Bang Yudi di segmen selanjutnya, Bang Yudi ya. Mohon izin waktunya sejenak. Iya. Baik, kami harus jeda dulu sejenak. Kembali saat lagi. Langsung saya ingin menyapa di ujung telepon ada Bang Yudi Krisnandi, Ketua DPP Partai Hanura. Bang Yudi masih bersama kami, Bang ya? Iya. Oke, Bang. Ini menanggapi lah, Bang. Mungkin adanya, lagi-lagi nih, kalau saya agak berhati-hati menyebut perseteruan, karena Bang Haji sudah menolak dengan kata perseteruan begitu. Tapi Bang Yudi beberapa waktu lalu sempat menyampaikan permohonan maaf kepada Bang Haji. Betul seperti itu, Bang Yudi? Iya, betul. Penjelasan Bang Yudi, Bang. Kenapa sampai harus memohon maaf nih ke Bang Haji, Bang Yudi? Ya kan di dalam ajaran budaya kita, apalagi kami seorang Muslim, kalau ada hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan atau ada kesan melakukan kesalahan, kan tidak ada salahnya kita memohon maaf agar perbedaan-perbedaan itu tidak berlarut-larut. Apalagi kami pada saat itu tidak mengetahui persis konteksnya seperti apa, sehingga pada saat ada berita yang mencuat yang seolah-olah Ketua Umum kami katakanlah menyampaikan sebuah pesan yang kurang pas yang ditujukan pada Bang Haji Rhoma Irama yang saya kagumi, ini idola saya. Ya tidak ada salahnya kami atas nama partai memohon maaf sekiranya ada hal yang menyinggung perasaan. Apa sih yang menyinggung perasaan? Ini sangat kontekstual ya mungkin, dan situasinya seperti disampaikan oleh Pak Acep tadi dan Mas Effendi Kojali. Situasional pada Jumat minggu yang lalu kalau tidak salah,
Pak Wiranto diundang oleh LIPI menyampaikan paparannya tentang kepemimpinan dan tantangan-tantangan bangsa Indonesia ke depan. Dan pada saat itu mungkin Pak Wiranto dalam suasana seperti itu menyampaikan sebuah paparan reasoning kepemimpinan yang tepat seperti apa. Dan mungkin ada lontaran-lontaran yang dalam pandangan publik ketika beliau menyebutkan katakanlah profesi sebagai penyanyi dangdut diidentikan oleh pers itu seolah-olah kepada Pak Haji Rhoma Irama. Jadi menurut saya karena ada asosiasi yang seperti ini, seolah-olah Pak Wiranto menyampaikan hal yang kurang tepat tentang Pak Haji Rhoma Irama. Dalam konteks itulah, kalau ini dirasa salah, saya menyampaikan permohonan maaf. Namun sekali lagi, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh beliau, pada 2 hari yang lalu saya juga berada pada saat beliau memberikan penjelasan pers, beliau menyampaikan tidak ada maksud sedikit pun untuk melecehkan Pak Haji Rhoma Irama atau siapapun, juga tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Dan saya percaya itu bahwa Ketua Umum kami tidak ingin memperpanjang sebuah perseteruan, apalagi mendiskreditkan siapapun. Dan Pak Wiranto katakanlah secara elegan ingin mengatakan bahwa beliau tidak inginlah berseteru dengan siapapun, dan kami juga tidak ingin berpolemik. Baik. Dari pernyataan Bang Yudi ini, bisakah kita pastikan bahwa memang DPP Hanura akhirnya mengakui lah kalau misalnya akan ada persaingan yang cukup berat begitu di 2014 ini, salah satunya dari Haji Rhoma Irama? Ya tentu kami melihat semua calon-calon presiden, baik yang berasal dari partai politik maupun mereka yang sudah mendeklarasikan diri, baik dari partai besar, partai kecil, ataupun peserta konvensi dari Partai Demokrat, kami melihat mereka memiliki peluang yang sama, dan juga memiliki basis-basis dukungan. Dan kami tidak memandang beliau-beliau itu sebagai sesuatu yang ringan. Semuanya memiliki potensi untuk bisa terpilih dan mendapatkan dukungan publik. Jadi kami juga tidak mengecilkan siapapun, apalagi Bang Haji Rhoma Irama ya. Saya sendiri secara pribadi mengidolakan beliau. Siapa yang tidak mengidolakan Bang Haji gini? Saya ingin ke Bang Haji deh. Bang Haji sudah diakui dan sudah dianggap sebagai rival politik di 2014. Bangga nggak Bang Haji sekarang, Bang Haji? Ketika ada sementara wartawan menyampaikan kepada saya bahwa kubu Hanura minta maaf bagaimana Bang Haji sifat Anda. Saya katakan saya selalu memberi maaf kepada siapapun yang bersalah kepada saya sebelum mereka meminta maaf. Jadi buat saya pernyataan Pak Wiranto ya, yang seperti itu buat saya sangat tidak menyinggung. Saya tidak merasa tersinggung, saya tidak merasa it's okay gitu. Tapi Bang Haji mengatakan sudah memaafkan orang yang menghina. Siapapun yang katakanlah menghina, menghujat, memfitnah bahkan. Sebelum mereka minta maaf, pasti saya sudah maafkan. Seperti itu. Karena buat orang yang beri maaf itu sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu satu credit point di mata Allah ya. Ya. Kang Acep, ada analisa soal kita dengar dialog antara Mas Yudi yang dengan itu kan menyejukkan ya, menyejukkan dan kemudian clear clear dan kita kemudian juga berharap ini bukan hanya soal gestur di depan, soal bahasa gitu, tapi memang dari bahasa hati gitu loh. Nah, tetapi pada saat yang lain kita menemukan sosok yang lain yang menurut gesturnya menarik menurut saya, yaitu Cak Imin gitu loh. Nah, saya kira ini justru gestur yang menarik bahwa kemudian yang seolah-olah merayakan ini, gitu kan, merayakan ini harus diangkat. Bang Haji tumbal maksudnya gitu, tumbal politik. Saya tidak tahu tafsirnya seperti apa, tetapi bahwa ini harus dirayakan demi untuk ini di dalam permainan politik sah menurut saya gitu loh. Tapi mungkin nanti kita akan punya pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, kalau kita lihat dari gestur Cak Imin kan, Cak Imin juga nggak marah kan? Menurut saya beliau nggak marah kalau kita lihat gambar ini ya. Santai aja, relax itu menanggapi ini. Tapi beliau menganggap ini satu peluang untuk mengangkat elektabilitas partai, misalnya itu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini gestur politik seorang Cak Imin. Baik, ada juga mungkin tanggapan dari Bang Ege, Nanti tapi simpan dulu Bang Ege. Dan ini juga Bang Yudi Krisnandi, terima kasih atas waktu Bang Yudi. Sama-sama Mas Effendi, Pak Acep dan Bang Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yudi. Baik, kami kembali saat lagi, masih di Gestur. Lawan kebotakan dengan 4 langkah Inten. Menutrisi rambut dengan 15 asam amino plus provitamin B5. Menguatkan. Pastikan bahwa Bang Haji Rhoma adalah capres PKB.
Bahkan tadi pun saya nyatakan Haji Roma adalah capres kita. Menyangkut Pak Mahfud, jadi Pak Mahfud ini kan semua pihak menuntut Pak Mahfud untuk maju, terutama dari berbagai kalangan. Nah, sebagai orang PKB ya tentu kita beri ruang untuk bersama-sama, karena dia didorong oleh banyak pihak di luar PKB. Oleh karena itu, ya kita lihat Pak Mahfud sebagai orang PKB sih tidak ada masalah. Ketika Pak Mahfud datang kepada saya pun saya bilang, Pak Haji Roma lebih dulu. Pak Mahfud bilang, ya nggak apa-apa lah, saya yang penting berjuang untuk PKB. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak JK sampai hari ini saya belum pernah ketemu dan membahas tentang pencapresan lagi. Sudah ada 3 capres yang final sebagai capres untuk dibawa ke mekanisme, ya. Yusuf Kalla, saya, Rhoma Irama itu final dalam arti sudah ada pendukungnya dan itu harus dibawa ke mekanisme partai. Mungkin kelas menengah ke atas menyebut PKB mencari sensasi dan itu tidak apa-apa menurut saya. Yang penting masyarakat melirik dulu agar PKB itu menggambarkan segmentasi yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga punya ikon masing-masing. Kalau penyanyi ikonnya Rhoma, kalau ahli hukum ikonnya Mahfud, kalau ahli ekonomi si Yusuf Kalla. Ini sosok memang Bang Haji ini ya mungkin dipertanyakan juga lah begitu. Kalau bila mana kita melihatkan sandingannya Pak Mahfud MD dan juga Pak Yusuf Kalla seperti itu. Ini muncul juga nama Haji Rhoma Irama. Tapi saya ingin ke Bang Ege. Clear enough ya? Udah ini clear enough ya? Ya, saya mau tajam saja dalam arti saya ingin melihatnya ini sebagai sebuah pertarungan yang antara lain dimulai juga oleh Bang Haji, lalu diberi kesempatan oleh Muhaimin. Maksudnya begini, kalau tadi kita melihat Pak Wiranto mungkin pernah menyampaikan sesuatu, katanya tidak langsung ke Bang Haji, tapi ditanggapi dengan permintaan maaf oleh orang lain. Ya kan? Kan begitu. Dalam politik kan gitu. Yang minta maaf orang lain, Kang Yudi gitu ya. Lalu malam ini kelihatan elegan dan indah katanya. Nah itu baru malam ini. Nanti ada lagi serangan. Enggak mesti dari per 1 Januari gitu mungkin. Bisa dari bermacam-macam orang lain. Ini baru riak kecil ya. Iya, dan Bang Haji kan harus siap menghadapi itu. Nah yang menarik memang justru gesturnya Caimin seperti kata Kang Acep tadi, yaitu apa? Bahwa dalam konteks ini kita harus mau menyatakan antara Caimin dengan ketiga capres yang sekarang ini sudah disebutkan itu resminya saling memanfaatkan loh. Oh gitu ya? Ya, saya nggak mau pakai kata tumbal, karena dalam politik bukan itu. Dalam politik itu adalah saling memanfaatkan. Jadi artinya Bang Haji itu harus mau juga menerima kenyataan bahwa dia memanfaatkan PKB dan dimanfaatkan oleh PKB. Tapi tentunya Bang Haji mengatakan tujuannya dia mulia. Itu sudah pasti seperti itu ya? Ini kan biasa dalam politik biasa. Jadi artinya senyum-senyumnya Caimin itu bisa juga diartikan kan kalau mereka bertiga ini mencapai elektabilitas yang baik dengan segmennya masing-masing, itu dapat 3 segmen sekaligus loh. Coba bayangkan, yang berpengalaman dalam pemerintahan, ahli hukum yang didukung oleh kiai-kiai juga, ditambah dengan seniman yang sebetulnya yang mungkin agak perlu diperhatikan lebih jauh. Bang Haji ini jangan ditempatkan hanya sebagai seniman yang sekarang itu masuk ke politik secara tiba-tiba. 11 tahun loh dia waktu itu melawan Orde Baru. 11 tahun Anda nggak bisa lihat wajahnya di televisi ya kan. Bahkan katanya ada beberapa percobaan pembunuhan dan segala macam. Itu menunjukkan bahwa dia juga seorang yang seorang yang tangguh, tough gitu. Kemudian saya ingin tambahkan ini dari posisi duduk ya. Posisi duduk yang di belakang ini ya. Mungkin kamera juga bisa membantu untuk menangkap gambar ini. Kenapa nih? Ada gestur apa? Tadi Bang Effendi bilang hubungan antara Bang Haji Rhoma dengan Cak Imin ya. Kalau kita duduk dari sebelah Bang Imin itu kan jadi sebelah kirinya ya. Nah, di dalam konteks gestur biasanya yang duduk di sebelah kiri itu didominasi oleh sebelah kanan. Kalau kita berjalan dengan istri ya. Nih ini ya. Nah, ini kan ini dari arah Bang Iminnya ya, Cak Iminnya. Jadi kan gini, kalau kita jabat tangan ya, kalau jabat tangan gini, yang saya ini tuh, ini kan di kiri. Ini, jadi ini tuh sebetulnya ada di bawah, terdominasi. Oh, jadi itu sudah menggambarkan gitu maksudnya? Nah, saya kira apakah ini disengaja atau tidak, tapi bacaan semiotika itu seperti itu di dalam konteks gestur gitu loh. Nah, saya berharap Bang Haji juga menyadari hal ini misalnya seperti itu, bahwa tadi Bang Effendi betul bahwa memang saling memanfaatkan di dalam permainan politik gitu loh. Ya. Tapi dimanfaatkan dan sebetulnya kemudian menarik sebenarnya jadi semuanya menjadi permainan gestur ya.
ya, permainan tanda dan seterusnya itu. Dimanfaatkan ya untuk partai politik begitu untuk mendulang elektabilitas begitu atau? Iya, dan ternyata itu sudah mulai berhasil. Kalau dari beberapa survei sudah mulai dengan lagi-lagi nih perseteruan lah begitu ya mungkin ya dengan Partai Hanura begitu ya. Oh bukan, dari ketiga calon presiden yang sudah mulai disebut secara resmi calon presiden oleh Pak PKB yang nantinya ada mekanisme lebih lanjut, itu pelan-pelan elektabilitas sudah naik. Dan sekarang tinggal persoalannya adalah pada saatnya nanti harus mau menerima kenyataan. Jadi baik PKB-nya maupun capresnya, Bang Hajinya, ya kan? Jadi nanti tiba-tiba ada sebuah mekanisme yang kemudian mengatakan, oh karena itu kami akhirnya menetapkan yang ini. Nah dalam konteks saling memanfaatkan tadi yang benar-benar ada dalam pemerintahan politik harus siap-siap juga menerima kenyataan. Baik. Tadi saya tertarik tuh ingin tahu Bang Haji soal yang disampaikan oleh Bang Ege tadi, percobaan pembunuhan Bang Haji. Bisa nanti ada penjelasan nanti dari Bang Haji ya di segmen selanjutnya. Kita akan masih kembali di Gestur saat lagi. Irama, dia yang selaku public figure sebagai penyanyi dangdut dan juga seorang politisi, itu sangat mendukung sekali untuk dia mencalonkan diri sebagai kandidat presiden gitu. Rhoma Irama itu nggak berbakat di bidang politik, jadi itu akan mengganggu dari jalannya situasi politik yang ada di Indonesia. Kurang masuk akal aja ya, soalnya kan kayak kita tahu backgroundnya dia itu artis, jadi sebenarnya kalau mau jadi capres itu kan nggak cuma tentang popularitasnya doang. Calonan diri Bang Haji Rhoma Irama sih sah-sah aja ya, karena setiap warga negara kan punya hak untuk mencalonkan diri jika mereka memang kompeten gitu. Kayaknya sekarang masyarakat tuh udah lebih pintar deh untuk memilih pemimpin, jadi kayaknya masyarakat juga akan memilih yang lebih pantas sih kalau menurut saya. Kurang begitu setuju ya, semua kan dari bidangnya dia sendiri kan dia mah dari penyanyi dangdut, dia terjun ke dalam dunia politik yang belum ada pengalamannya sama sekali. Jadi kalau menurut saya kurang gimana kalau di mata masyarakat juga pasti baik yang menilai kan kurang begitu belum kita paham, belum kita suka gitu. Jadi kalau menurut saya nggak setuju sih kayaknya. Bang Haji, ini berkali-kali kita langsung ke Bang Haji, Bang Haji. Ini masyarakat kan bebas ya, mau berkomentar apa aja. Masalah pengalaman juga dipertanyakan, tuh nomor satu tuh kayak itu pengalaman, nggak ada pengalaman di pemerintahan segala macam. Tapi pengalaman menjadi sosok yang dikejar-kejar, diburu, percobaan pembunuhan. Saya ingin tahu itu dulu. Itu baik, sebelumnya saya ingin klarifikasi ya, terangan apa bahwa banyak asumsi bahwa Rhoma ini dimanfaatkan oleh Muhaimin khususnya atau oleh PKB. Ini saya tidak berani mengatakan itu karena saya sangat tidak yakin itu terjadi. Karena begini, rekrutmen Rhoma itu bukan antara Muhaimin dan Rhoma, bukan empat mata bisik-bisik. Tapi komitmen ini disaksikan oleh DPP, disaksikan oleh tim saya, ya. Itu pertama. Yang kedua, kita mengadakan deklarasi kultural, sosialisasi ke seluruh penjuru Indonesia, di mana di sana ada para ulama, para politisi, para habaib. Jadi kalau nggak mungkin saya rasa seorang Muhaimin atau PKB ya, berani bukan mengkhianati Rhoma, tapi dia akan mengkhianati ini. Suatu komunitas yang sangat besar saya rasa. Persisnya Bang Haji saya menyebutnya saling manfaatkan atau simbiosis mutualisme. Di dalam politik itu sah dan biasa. Saya rasa seperti itu. Jadi bahwa ada asumsi Rhoma cuma dimanfaatkan, saya rasa itu ke pertanyaan tadi saya Bang Rhoma, biar masyarakat juga biar tahu juga gitu loh ya kan, sejarah Bang Rhoma juga gitu, dibilang katanya nggak pengalaman atau apa terkait juga dengan percobaan pembunuhan bahwa gitu, pendirian politiknya selama 11 tahun sampai dilarang tampil di televisi di samping saya pernah masuk DPR RI, saya sebetulnya pernah masuk birokrasi juga gitu ya. Nah ini juga yang tidak diketahui publik selama ini. Sejak keluar SMA saya jadi pegawai di DKI di bidang kependudukan gitu kan. Tapi ya cuman sesaat aja gitu ya. Artinya saya punya pengalaman birokrasi, saya punya pengalaman legislatif, dan pengalaman diuber-uber orang juga kayaknya. Nah itu percobaan pembunuhan begini. Saya pernah ketika kayak itu, saya satu-satunya artis yang berhadapan dengan rezim saat itu, Orde Baru, satu-satunya. Nah saat itu saya mau dikasih macam-macam lah,
Tapi saya tidak terbeli, alhamdulillah. Nah, kalau udah nggak terbeli gitu ya udah habisin, kira-kira gitu. Dan ini terjadi, ini dugaan saya. Di Medan dengan belati, di Palembang dengan golok dari belakang, kemudian di Jember dengan peluru gitu kan. Ini itu terjadi. Nah, buat saya itu pun sudah saya persiapkan. Di dalam berjuang ini, jangankan jiwa pun saya persiapkan untuk tujuan-tujuan yang mulia membangun bangsa ini. Dan itu sudah saya buktikan. Gitu. Oke, Kang Acep, artinya kalau menghadapi mantan pangap, ya mungkin ya cocok juga lah ya, mungkin kan di medan perang juga sudah mumpuni di medan perang, begitu ibaratnya. Ya, sebenarnya kalau soal pengalaman ya itu penting, tapi menurut saya bukan yang utama. Bukan yang utama. Kapan kemudian kita misalnya kalau melamar kerja kan ada pengalaman. Ya kapan kerjanya? Kalau saya melamar kerja itu karena saya nggak punya pekerjaan kan. Jadi dan menurut saya seorang presiden itu kemudian dia akan bekerja tidak hanya sendiri dan lain seperti itu. Dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana dia punya visi dan punya sejauh ini kan saya belum melihat satu sosok pemimpin yang powerful gitu loh ya. Baik. Jadi kalau ya pengalaman nanti malah pengalaman di birokrasi terlalu lama malah dan kalau saya dalam komunikasi politik prinsipnya adalah beri kesempatan kepada semua orang walaupun itu simbiosis mutualisme, punya kekuatan dari akar kebudayaan. Kita nggak punya strategi kebudayaan, dia bisa berbicara dengan budaya dan lain-lain. Dan yang ketiga, mari kita dengar juga visi dan misi selanjutnya. Jangan langsung wah mentang-mentang Anda penyanyi dangdut dan lain-lain. Besok aja Bang Haji bicara di depan Dewan Guru Besar UI loh di Salemba besok kan. Dikasih kesempatan, sampaikan apa yang kira-kira menjadi kekuatan gitu. Baik, tapi pun apapun itu ya Bang Haji ya, semua siap akan di depan akan dilalui, siap tentu ya Bang Haji ya. Insyaallah. Termasuk juga kalau menjadi capres tidak akan meninggalkan jiwa seninya ya mungkin ya. Sejauh itu tidak mengganggu tugas-tugas kenegaraan. Kalau gitu saya minta sedikit ya penggalan aja Bang Haji. Oh, itu yang kita tunggu. Nah, itu yang kita tunggu dari tadi. Penggalan sedikit aja Bang Haji. Misalnya tentang korupsi ya. Silakan, singkat saja Bang Haji. Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Kira-kira itu. Asik, terima kasih Bang Haji. Bang Ege terima kasih. Kang Acep terima kasih. Ini sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di Gestur. Jangan lupa saksikan Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Saya Arif Fadil, pamit undur. Terima kasih, sampai jumpa.